Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yumna Juwita Haris. Saya adalah mahasiswi Universitas Mataram. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada teman-teman mahasiswa baru bagaimana cara atau strategi untuk masuk Universitas Mataram. Langkah 1. Tentukan bidang ilmu yang ingin kalian tekuni. Ini adalah langkah pertama yang penting banget. Sekali langkah awal udah salah, berantakan sudah langkah-langkah berikutnya. Biasanya orang-orang yang mengalami kesalahan pada tahap ini berakhir dengan ujung penyesalan. Ada beberapa kesalahan umum yang dilakukan calon maba dalam menentukan langkah pertamanya ini. Berikut di antaranya. Yang pertama, jangan belum apa-apa langsung menentukan jurusan. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan bidang ilmu yang ingin kamu tekuni dulu. Yang kedua, alasan finansial prospek kerja. Karena jika alasan kamu hanya sekedar prospek kerja, tapi tidak dibarengi keinginan kuat untuk mendalami ilmunya, biasanya ujung-ujungnya kuliahnya juga nggak akan maksimal. Langkah kedua, tentukan beberapa program studi pada bidang ilmu yang akan kalian pilih. Langkah selanjutnya adalah menentukan jurusan atau program studi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih. Langkah ini akan dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Katakanlah, bidang ilmu yang diinginkan adalah bidang ilmu medis. Nah, itu artinya ada beberapa alternatif prodi yang relevan dengan dunia medis. Misalnya, pendidikan kedokteran dan pendidikan farmasi. Nah, itu adalah contoh jurusan yang mendukung bidang dunia medis. Jadi, dunia medis bukan hanya identik dengan menjadi dokter saja, tetapi ada jurusan farmasi juga. Kemudian, langkah ketiga yaitu cari tahu beberapa universitas yang menawarkan program studi tersebut. Nah, setelah kalian menentukan jurusan kuliah tersebut, baru deh kemudian kalian coba cari tahu Universitas Mataram. Contohnya, search di Google maupun YouTube tentang Universitas Mataram. Cari tahu lebih mendalam dunia perkuliahan di Universitas Mataram, melihat curhatan kakak-kakak angkatan di berbagai tulisan blog. Kemudian, cari berita-berita tentang program studi yang kalian minati. Nah, setelah kalian mencari berita tersebut, kalian tentunya akan mendapatkan feedback, di mana feedbacknya itu bisa kalian dapatkan dari mencari informasi dari webnya Unram, atau bisa kalian juga membaca blog, atau membuka Instagram BEM Unram, atau membuka YouTube BEM Unram TV. Langkah keempat, yaitu tentukan jalur seleksi yang akan kalian pilih untuk masuk di Universitas Mataram. Nah, jalur yang pertama ini adalah jalur SNPTN, di mana jalur ini menggunakan nilai rapot dan diperuntukkan khusus untuk siswa yang duduk di kelas 12. Perlu diketahui juga persentase lulus SNPTN ini adalah di bawah 20%. Jadi buat kalian jangan terlalu berharap melalui jalur SN, karena jika lolos kalian bisa mempersiapkan jalur selanjutnya yaitu SBMPTN. Nah, jalur yang kedua adalah SBMPTN. Seleksi ini digunakan untuk masuk perguruan tinggi melalui ujian tulis berbasis komputer. Nah, jalur yang ketiga adalah jalur ujian mandiri, adalah jalur seleksi masuk universitas melalui tes atau ujian yang diselenggarakan oleh masing-masing institusi atau universitas yang bersangkutan. Masing-masing universitas memiliki nama, jadwal, serta format soal yang berbeda. Langkah yang kelima, yaitu petakan tingkat persaingan dari program studi yang kalian pilih. Indikator yang paling tepat dalam memetakan persaingan masuk untuk setiap prodi bukanlah dengan melihat passing grade, bukan juga dengan melihat gengsi atau akreditasi universitas, tapi berdasarkan rasio peminat berbanding dengan jumlah kursi yang tersedia. Nah, sekarang gimana nih caranya melihat rasio jumlah peminat dengan daya tampung? Nah, untuk melihat daya tampung pada Universitas Mataram, kalian bisa membuka website Universitas Mataram yaitu unram.ac.id. Di sana tersedia masing-masing daya tampung tiap fakultas itu tersedia pada website unram.ac.id. Nah, langkah yang terakhir yaitu optimalkan peluang penerimaan kalian di setiap jalur seleksi. Untuk SNMPTN, kalian harus mengerti skala prioritas, di mana kalian pada pilihan pertama itu harus menentukan skala prioritas mana yang akan kalian pilih menjadi jurusan kalian. Karena pada pilihan kedua dan ketiga itu lebih relatif sedikit untuk diterima. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih jurusan mana yang akan kalian prioritaskan, dan karena jikalau kalian lulus SNPTN, kalian tidak akan bisa mengikuti ujian SBMPTN lagi. Jalur yang kedua itu adalah SBMPTN, di mana pada jalur ini kalian harus memaksimalkan cara belajar kalian, karena di SBMPTN ini dilakukan secara ujian tulis berbasis komputer atau yang lebih dikenal dengan UTBK. Nah, yang ketiga itu adalah jalur mandiri, di mana jikalau kalian tidak lulus SNPTN atau SBMPTN, jalan yang kalian tempuh yaitu jalur mandiri. Jalur mandiri ini tidak jauh berbeda dari SBMPTN. Kalian juga akan melakukan ujian seperti pada SBMPTN yaitu UTBK. Nanti di mana pada nilainya itu akan dilakukan untuk jadi
menjadi syarat lulus kalian untuk masuk Universitas Mataram. Sekian informasi dari saya. Sekiranya teman-teman dapat mengambil informasi bagaimana sih cara atau strategi untuk masuk Universitas Mataram.